Jadi Nagura Stable itu sebenarnya singkatan dari Nagari Gunung Rajo. Nah, Nagari Gunung Rajo itu kalau di Sumbar kan Nagari itu desa ya. Jadi desa Gunung Rajo itu tempat kelahiran bapak saya. Dan kebetulan beliau udah almarhum ya. Jadi karena kita ada rasa-rasa rindunya, kita bikinlah ada hubungannya dengan itu. Jadi karena awalnya Nagura dan awal dipakai mungkin karena sering disebut Nagura jadi enak, ya udah dipakai terus gitu. Itu mungkin awalnya. Dulu awal-awal itu banyak yang tanya gitu, Nagura ini bahasa Jepang, dan saya cari pun artinya itu bagus juga gitu. Kayak saya terus pakai gitu kan, Nagura itu tetap kita pakai terus. Dan orang bilangnya bahasa Jepang ya kan, dan saya nggak mau jawab dulu. Maksudnya didiemin aja, tapi lama-lama orang tahu ya kan. Jadi kalau dibilang visi awal sebenarnya perencanaannya nggak ada. Perencanaan itu nggak ada. Cuman berjalan aja. Jadi visi awalnya, oh ini mau dibawa kemana, ini mau dibawa kemana. Kalau awal-awalnya belum ada. Jadi awalnya itu karena kita senang lihat kuda, mulai senang lihat kuda, terus ketemu teman-teman banyak. Terus ya mungkin kalau pacuan kuda itu karena rame, kita sering suka lah dengan perlombaan, ya mungkin hanya sebatas itu aja. Senangnya hanya sebatas itu. Dan kesini-sininya setelah beberapa bulan ngikutin pacuan, dan saya lihat anak-anak kuda itu lucu-lucu. Lihat anak kuda umur-umur 5 bulan, 4 bulan gitu kan, lagi bercanda-bercanda itu lucu. Jadi saya langsung cari-cari indukan, mulai cari-cari indukan. Sambil jalan pacu saya coba cari indukan. Kalau sebelumnya awalnya beli kudanya tanpa bertanya, kalau mencari induk saya udah mulai cari referensi lah, tanya ke sini ya kan. Karena di kuda itu yang dilihat bukan cuma hanya besar gede badannya aja, tapi ada silsilahnya, ada darahnya di mana gitu kan, percampuran darahnya gimana, mungkin lebih detail lah kalau kita mau cari kuda itu. Kalau kuda awal Nagura yang saya beli itu yang pertama itu King Nagura. King Nagura itu kuda pertama yang saya beli, dan itu banyak cerita lah dengan kuda itu. Makanya sampai sekarang masih saya pacu. Mungkin karena itu kuda pertama ya, kita kasih dia sedikit kebebasan atau apa ya namanya itu, biar pacu terus lah sampai dia waktunya pensiun, baru kita pensiunkan. Kalau sekarang kan umurnya baru 4 tahun ya, masih sanggup lah untuk berpacu. Walaupun untuk di Jawa sendiri dia belum dapat prestasi ya. Prestasi yang paling baik itu saya lihat di CEM 2 ya, nomor 4 kayaknya. Itu kalau di Jawa baru. Tapi kalau yang untuk di Sumbar dia udah ada beberapa kali menang. Soalnya kalau Jawa itu kan istilahnya persaingannya sudah nasional ya. Mungkin persiapannya harus lebih matang. Pemilihan kuda yang bisa dibawa itu harus benar-benar gitu, agar nggak sia-sia lah. Soalnya kalau kita ke Jawa itu banyak yang harus disiapin, dari pelatihnya, dari joki. Kalau kita sendiri kan pengennya pelatih tetap kita bawa gitu kan, joki maupun dengan perawatnya gitu. Makanya kita harus persiapkan dengan matang lah kalau mau bawa kuda ke Jawa. Awal-awal itu pasti penuh tantangan ya kan, banyak itu tantangannya. Ya kita sadar diri lah, kita baru, untuk ukuran stable itu kalau di barat anak sekolah kita TK lah. Orang dari tahun 90-an udah masih ada yang eksis ya kan, tahun 2000-an gitu. Sementara kita baru kemarin jatuhnya.